Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah persekutuan Teruna secara virtual dari rumah kita masing-masing. Untuk pelayanan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh kakak-kakak layan dari GPIB Kasih Karunia Medan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sadari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Kita berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami kembali boleh merasakan hari baru, kehidupan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah persekutuan Teruna secara virtual. Tuhan siapkan hati kami agar firman Tuhan yang kami dengar dan kami bahas hari ini boleh menjadi berkat di dalam kami menjalani masa remaja kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bung akan bacakan, adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik silakan duduk. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Jun Sinaga. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 46. Baik adik-adik, sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita buka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Ya, masing-masing buka Alkitabnya di rumah ya. Kita siapkan. Sudah dapat semua? Kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan di pagi ini. Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa yang menguasai hati dan pikiran kami, Engkau terang ya Bapa, agar kami mampu memahami firman-Mu. Dengan demikian, kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan buat hamba-Mu ini, bimbing dan ajar hamba-Mu ya Bapa, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan sebenarnya kepada adik-adik ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan baca dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kita mulai. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak.
Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, yang menjadi judul pelajaran kita hari ini adalah Aku umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan. Nah, kita tadi sudah membaca firman Tuhan tentang kisah bangsa Israel ya. Kisah bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan setelah Yosua ya, pemimpin bangsa Israel setelah Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di bacaan kita hari ini diceritakan bahwa setelah Yosua meninggal ya, dan bangsa-bangsa, suku bangsa Israel maksud kakak, pergi ke tanah pusaka mereka masing-masing, begitu ya, karena itu adalah janji Tuhan. Jadi setiap suku memiliki tanah pusakanya masing-masing. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah tua-tua bangsa Israel pergi ya, meninggalkan bangsa Israel itu untuk selamanya, terkhusus setelah Yosua meninggal. Dikatakan tadi bahwa Yosua meninggal di umur 110 tahun gitu ya. Nah, persoalannya adik-adik, generasi ya itu, beda generasi gitu ya. Generasi setelah sebuah generasi selesai, mengerti maksud kakak ya? Setelah generasi Yosua ya dan tua-tua Israel zaman itu telah selesai, habis, dalam artian tutup usia gitu ya, berganti dengan generasi yang baru, sepertinya ada sesuatu yang salah gitu. Sehingga generasi yang muda itu melupakan Tuhan, melupakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berpaling kepada Allah lain katanya, dewa Asiterot gitu ya. Dewa Baal, bangsa-bangsa Kanaan di sekeliling Kanaan saat itu. Nah, ini terjadi juga saat ini di kita adik-adik. Seperti apa? Nah, salah satu contohnya, para pendahulu kita ya memperjuangkan kemerdekaan kita ini dengan bersusah payah, berdarah-darah gitu ya. Setelah kemerdekaan diraih, kita, generasi yang sekarang, tinggal menikmati kemerdekaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita terlena ya, dengan mudahnya, gampangnya kehidupan sekarang, dengan teknologi yang semakin maju. Kita bahkan sering melupakan jasa para pahlawan kita. Kita menganggap enteng gitu ya. Kurang menghargai perjuangan para pahlawan kita. Sehingga apa? Yang dampaknya bagi kita adik-adik sebagai turuna, rasa bersyukur gitu ya. Rasa bersyukur itu sedikit kecil gitu. Apa yang harus disyukuri? Misal gitu ya, pertanyaan adik-adik. Kita harus bersyukur dengan kondisi yang telah diberikan oleh pahlawan kita dengan saat ini kemerdekaan. Kita bebas menikmati pendidikan, bebas menikmati teknologi. Tidak ada lagi ancaman peperangan segala macam, tidak lagi ancaman senjata gitu ya. Nah, jadi dalam contoh kecil ini mengenai kemerdekaan kita dituntut juga untuk bersyukur gitu. Bersyukur, bagaimana cara kita bersyukur? Ya, isilah kemerdekaan ini, isilah waktu adik-adik dengan kemerdekaan ini dengan hal-hal baik. Buat siapa kebaikan itu? Kalau adik-adik melakukan hal baik, yang paling utama ya buat adik-adik sendiri, benar ya? Untuk masa depan adik-adik. Jadi dampak, ya impact langsung ya ke diri adik-adik sendiri, yang kemudian mungkin orang tua paling cuman
bangga gitu ya, punya anak berhasil. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik, kita balik lagi dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini tentang bangsa Israel. Di dalam Alkitab yang sering kita baca ya, apalagi di Keluaran ya, di Perjanjian Lama maksud kakak, diceritakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk gitu ya, gampang ngambek, gampang berpaling, sikit-sikit ngambek, sikit-sikit berpaling dari Tuhan, sehingga bangsa Israel juga sering mendapat hukuman ya dari Tuhan. Mereka sering dibuang ke Babel, dibuang kemana. Setelah mereka mengalami penderitaan akibat pembuangan itu, terakhir mereka menangis gitu ya, merengek-rengek lagi, minta ampun kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penolong gitu ya. Jadi Tuhan juga tidak membiarkan bangsanya, bangsa pilihannya menderita, tetap akan diberikan pertolongan. Nah, di bacaan kita hari ini disebutkan setelah Yosua meninggal, timbullah generasi baru yang tidak mengenal penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan orang Israel dari Mesir. Jadi kenapa kira-kira ya, kenapa bangsa atau generasi yang baru ini segitu gampangnya berpaling dari Tuhan? Satu hal yang pasti adik-adik, mereka tidak ada yang mengajari, bisa jadi ya, mengingatkan tentang kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang remind gitu ya, mengingatkan kembali akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Makanya adik-adik, sekarang ya, terkhusus di gereja kita GPIB, untuk selalu mengingat firman Tuhan, untuk mengingat penyertaan Tuhan, khususnya untuk kita sebagai turuna, tetap diajak untuk tetap beribadah setiap hari Minggu. Benar ya? Apa pentingnya sih, Kak, itu ibadah Minggu Persekutuan Teruna? Ada mungkin yang bertanya seperti itu. Ya, salah satunya yang paling penting adalah kenapa kita tetap beribadah? Ya, agar kita tetap di-remind, di-recharge gitu ya, firman Tuhan. Agar kita tidak terlena, tidak lupa akan kebaikan Tuhan, akan berkat Tuhan yang kita terima. Emang bisa lupa ya, Kak? Oh, bisa. Seperti bangsa Israel ini ya, contoh kecil mengenai lupa gitu ya. Adik-adik di sekolah belajar sebuah mata pelajaran. Pada saat guru menerangkan, adik-adik bisa ingat, bisa tahu gitu ya. Tetapi makin tambah hari, tambah minggu, adik-adik tidak pernah mengulang di rumah, tidak pernah membaca di rumah. Apa yang terjadi? Saat ujian tiba, bisa hilang ya, gak diingat. Kita panik saat ujian gitu biasanya ya. Dulu aku kok bisa ingat, sekarang enggak. Nah, itulah pentingnya mengulang. Itulah gunanya, pentingnya remind, recharge ingatan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kenapa orang ada yang gampang berpaling dari suatu agama? Ya, oke, kita globalkan dulu ya, bukan cuma Kristen. Satu hal yang menjadi pemicunya, ini menurut Bung, mungkin juga pendapat kakak-kakak layan yang lain bisa sama, karena sebenarnya beragama itu hanya
ya, tanda kutip ya, formalitas saja. Agamamu apa? Saya Kristen. Ditanya, pernah gereja enggak? Bisa sih. Natal, tahun baru, gitu. Apakah beragama seperti itu? Seharusnya tidak ya. Setiap agama punya panduan. Nah, kita punya panduan itu Alkitab. Inilah yang menjadi Alkitab inilah yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tetap diingatkan baca Alkitab agar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap kita ingat dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita menjadi generasi baru yang tetap memiliki rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi sumber berkat itu. Kita menjadi saluran berkat itu. Dengan apa? Dengan kita sering membaca Alkitab, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar memahami firman Tuhan ini. Kita tetap menyertai, Tuhan tetap menyertai kita dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita mohonkan kepada Tuhan sebagai generasi penerus bangsa ini, sebagai generasi-generasi baru, adik-adik tetap berpegang pada firman Tuhan. Itu harapan Bung ya. Dan intinya pelajaran kita hari ini adalah agar kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya, bersyukur dengan apa yang bisa kita raih hari ini, bisa kita rasakan hari ini. Kita mengaku bahwa semua yang kita rasakan, kita capai hari ini, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Maka, yuk mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap membaca firman Tuhan. Saat teduh, gak lupa ya adik-adik ya, tetap ada ya. Saat teduh, apalagi kita GPIB nih khususnya kan, ada tuh saat teduh di pagi hari, bangun tidur sama malam sebelum tidur. Ayo ikut saat teduh bersama dengan keluarga kita. Oke adik-adik, semoga dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, adik-adik bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bisa lebih bersyukur ya dengan apa yang adik-adik rasakan dan nikmati saat ini. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak share hari ini. Semoga minggu ini kita nikmati dan berkat Tuhan juga melimpah atas kita. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bernyanyi dari Gita Bakti 69 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan ditutup nanti dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur
Di pagi hari ini kami sudah melakukan ibadah persekutuan teruna kami, dan kami juga mau berdoa pagi hari ini untuk keberadaan kami semuanya, secara khusus buat adik-adik kami. Kami bersyukur untuk mereka yang semua sudah mengikuti, bahkan sudah mendapat rapot apa yang sudah mereka terima. Kami semua bersyukur atas bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam 1 semester. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan di masa-masa liburan adik-adik kami, supaya mereka juga tetap bersedia diam di rumah, tetap menjaga kesehatan, bahkan juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil di rumah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keberadaan saat ini pandemi COVID-19 masih ada. Kami sebagai anak-anak teruna di hadapan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, supaya kami semuanya juga tetap menjaga kesehatan kami tetap menjaga protokol kesehatan, supaya kami juga boleh menjadi lebih sabar menghadapi masa-masa COVID ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Presiden kami, demikian juga dengan para kabinetnya, supaya mereka juga di masa-masa COVID ini masih tetap bekerja, sehingga mereka juga tetap diberikan kesehatan dan semangat. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami dari 14 jemaat. Kami tetap berdoa Tuhan memberkati, supaya masing-masing juga tetap Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga kesehatian menjalani pelayanan, bahkan kehidupan di dalam dan di tengah-tengah keluarga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus terus memberikan yang terbaik bagi kami semua, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami bagimu, dan kami akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan berikan persembahan kita. Untuk persembahan adik-adik bisa kumpulkan dan diserahkan ke gereja masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, baitnya yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap
sukacita padanya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, kiranya apa yang kami berikan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah persekutuan teruna hari Minggu ini. Kita bernyanyi dari NKB 196 baitnya yang pertama. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sorak beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita tutup ibadah ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa firman yang sudah kami dengar hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan berkat-Mu Bapa, itu yang selalu kami rindukan dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah Bapa, Engkau yang selalu memberkati kami dalam setiap gerak kehidupan kami, agar kami boleh menjalani kehidupan kami setiap harinya dengan penuh berkat, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah Minggu Persekutuan Teruna telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.